Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Gimana adik-adik kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik semua ya dan sehat selalu. Ketemu lagi dengan kakak dalam saat ini untuk penyampaian materi MOPPK di hari kedua. Dan insya Allah hari ini adalah hari terakhir. Ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pembina berkaitan dengan kegiatan MOPPK. Adik-adik sekalian, izinkanlah kakak hari ini akan menyampaikan sedikit ulasan materi sejarah kepramukaan dunia. Tentu mungkin adik-adik juga ada atau sudah sedikit mengenal bagaimana sejarah kepramukaan di dunia. Tujuan kali ini atau tujuan penyampaian materi saat ini diharapkan adik-adik setelah pembelajaran ini atau penyampaian materi ini bisa menjelaskan riwayat hidup Baden-Powell dan menjelaskan sejarah kepramukaan dunia secara sederhana. Yang selanjutnya, bila kita akan mengenal pendidikan kepramukaan, tentu tidak dapat atau tidak bisa lepas dari riwayat hidup pendiri gerakan kepramukaan sedunia, yaitu Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Sekali lagi, Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Karena pengalaman beliaulah yang mendasari pembinaan remaja di negara Inggris, kemudian pembinaan itulah yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepramukaan, termasuk di negara kita Indonesia yang tercinta. Adik-adik sekalian, riwayat hidup Baden-Powell, beliau adalah lahir pada tanggal 22 Februari 1857 atau 1857. Dengan nama aslinya adalah Robert Stephenson Smith. Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Karena ditinggal bapak sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan watak ibunya. Dari kakaknya mendapatkan latihan keterampilan, berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain sebagainya. Sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, dan suka bermain musik, kemudian bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar. Lantas pengalaman beliaulah kemudian dilakukan ketika dia beranjak dewasa. Salah satu contoh di India. Ketika Baden-Powell atau Stephenson menjadi seorang pembantu letnan pada Resimen 13 Kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung. Terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makanan. Baden-Powell dengan pengalamannya itu bisa keluar dari situasi karena dia punya kemampuan yang seperti tadi diutarakan, karena dia cerdas, gembira, lucu, kemudian beberapa keterampilan lainnya dia miliki, akhirnya bisa keluar dari situasi yang sulit. Pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik raja di Zulu. Nah,
Pengalaman tersebut juga ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Age to Scouting, yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. William Smith, seorang pimpinan Boy Brigade di Inggris, minta agar Baden-Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau. Kemudian dipanggil 21 pemuda dari Boy Brigade dari berbagai wilayah Inggris, diajaklah berkemah dan berlatih di Pulau Brownsea pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Pada tahun 1910 atau 1910, Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Dan pada tahun 1912 menikah dengan Ophelia Sitclair Soames, ya, dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapat gelar Lord dari Raja George pada tahun 1929. Dan pada tanggal 8 Januari 1941, Baden-Powell meninggal dunia di Kenya, Afrika. Sejarah kepramukaan dunia sedikit dikupas, adik-adik sekalian, mudah-mudahan bisa disimak. Pada awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boy. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain. Kemudian berdirilah organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau yang bernama Agnes, maka didirikanlah organisasi kepramukaan untuk perempuan dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Pada tahun 1916, berdirilah kelompok pramuka usia siaga dengan nama COB, atau bagaimana ya nih bacanya? COB ya, anak serigala. Tulisannya CUB. Dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. 1918 maksud kakak, beliau membentuk Roper School bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Dan pada tahun 1922, beliau menerbitkan buku Roving to Success, Menggembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Kemudian pada tahun 1920 diselenggarakanlah Jambore Dunia yang pertama di dunia, yaitu di daerah Olympia Hall, London, yang dihadiri oleh 27 negara, dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Chief Scout of the World. Jadi Bapak Pandu Sedunia. Kemudian tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka
dan baru dapat terlaksana tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren. Beliau mendapat sebidang tanah di Singport yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Farm. Tahun 1920 dibentuklah Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya ada di London, Inggris. Dan pada tahun 1958, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke daerah Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Baik, kita lanjutkan adik-adik. Pada tahun 1920 sampai 19 kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin dari Inggris, Kolonel J.S. Nelson dari Inggris, kemudian Major D.C. Spry, Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Lang 1 Mei 1968. Kemudian diganti lagi oleh Dr. Laszlo Nagy sebagai Sekretaris Jenderal. Biro Kepramukaan Sedunia, Putra khususnya, mempunyai 5 kantor kawasan. Yang pertama di Costa Rica, yang kedua di Mesir, kemudian yang ketiga di Filipina, yang keempat di Swiss, dan yang kelima di Nigeria. Sedangkan Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan. Pertama di Eropa, kemudian di Asia Pasifik, di Arab, kemudian Afrika, dan satu lagi di Amerika Latin. Pada akhirnya, semua gagasan Baden-Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke seluruh atau ke berbagai negara di dunia, termasuk juga ke negara Indonesia tercinta ini. Itulah sejarah singkat tentang kepanduan atau kepramukaan dunia yang digagas dasarnya dari seorang bernama Lord Baden-Powell. Demikianlah adik-adik, mudah-mudahan bisa ada sedikit pengetahuan atau informasi yang bisa adik-adik peroleh berkaitan dengan sejarah kepramukaan dunia. Mudah-mudahan adik-adik tetap selalu semangat untuk belajar, kemudian menggali pengetahuan tentang kepramukaan, di samping juga keterampilan atau kecakapan khusus yang berkaitan dengan kepramukaan. Sekian saja dari kakak penyampaian materi. Sekali lagi kakak mohon maaf walaupun hanya sedikit. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi adik-adik semua. Kakak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.